Keputusan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap mulai Senin 3 Agustus 2020 ditolak oleh sejumlah kalangan yang menilai penerapan kebijakan ini akan memunculkan klaster penyebaran COVID-19 di transportasi umum. Apalagi sistem ganjil genap dimunculkan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sejumlah pakar menilai Jakarta belum siap menerapkan sistem ganjil genap karena perbandingan antara penumpang dengan ketersediaan transportasi umum belumlah sepadan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada berjubalnya penumpang sewaktu mengakses angkutan umum. Meski demikian, pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menyatakan munculnya klaster baru di transportasi umum kecil kemungkinannya asalkan protokol kesehatan ditegakkan dengan benar. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait mengawasi dan menindak pengguna transportasi yang melanggar protokol kesehatan. Sementara Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Driver Online DKI Jakarta Bodetabek menolak keputusan tersebut karena menilai Pemprov DKI Jakarta tidak mempertimbangkan kondisi dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya kembali normal. Dengan kembali diberlakukan sistem ganjil genap, penghasilan pengemudi akan kembali turun drastis karena ruang gerak yang terbatas. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo mengatakan kebijakan tersebut diambil lantaran kondisi lalu lintas yang sudah sangat padat, bahkan melebihi dari kondisi normal sebelum ada pandemi. Safrin menyatakan sistem ganjil genap diharapkan dapat membatasi pergerakan warga untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Safrin berharap sistem ganjil genap dapat membatasi kegiatan karyawan perkantoran yang mendapat jadwal bekerja dari rumah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kaji ulang ganjil genap itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Haria Setia Kadilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, dan kita juga akan tersambung nanti dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat pagi, Mas Haria. Halo, selamat pagi. Oke, Mas Haria, ini akhirnya kebijakan pemberlakuan kembali ganjil genap diberlakukan di DKI Jakarta. MTI sendiri melihatnya seperti apa? Anda menilai bahwa kebijakan ini sudah tepatkah saat ini diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, Mas Haria? Jadi alasannya kalau yang saya dengar dari Pak Gubernur dengan juga Pak Kadisub dan Pak Kepala Polda Metro Jaya ya bahwa volume kendaraan cenderung meningkat, makanya memang perlu dilakukan kembali pembatasan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Pembatasan yang dimaksud adalah berarti Anda setuju jika ganjil genap ini diterapkan, Mas Haria? Ya jadi gini, karena yang kita punya baru ganjil genap ya kita ganjil genap ya. Maksudnya itu yang metode pembatasan lalu lintas yang selama ini kita sudah punya adalah ganjil genap. Dulunya kan 3-in-1. Memang ada program untuk jangka panjang menuju road pricing, masih perlu waktu gitu. Yang sekarang kita punya ganjil genap ya kita ya apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Oke, ini kalau misalnya diumpamakan seperti ini kondisinya, bahwa ada beberapa karyawan yang mereka tidak memiliki banyak pilihan karena memang kebijakan perusahaannya tetap mewajibkan mereka untuk bekerja. Nah, ketika ada pembatasan membawa kendaraan pribadi, dalam hal ini adalah kendaraan roda 4, akhirnya mereka menggunakan transportasi umum. Anda melihatnya bagaimana? Ini apakah tidak banyak yang khawatir bahwa akan menimbulkan klaster baru di transportasi umum? Anda melihatnya seperti apa dari FTI sendiri? Jadi gini, kalau dalam konteksnya pandemi ya makanya yang sebenarnya yang paling pertama perlu dilakukan adalah di hulunya, ya. Saya paham sekarang mungkin grafiknya mulai meningkat lagi ya laju infeksi. Jadi sebenarnya yang harusnya dibicarakan adalah apakah kita perlu kembali menerapkan PSBB, apa memperpanjang transisi, apa bagaimana. Karena harapannya kan kemarin itu kita PSBB memang grafiknya menurun, ya. Lalu berdasarkan itu kita memberanikan diri masuk ke transisi, tapi sekarang grafiknya naik. Oke. Itu yang perlu dievaluasi sebenarnya. Kalau misalnya konteksnya adalah pandemi, seperti itu. Oke, jadi Anda menilai bahwa kondisi seperti ini memang dampak dari PSBB transisi sendiri, sedangkan di hulunya permasalahan PSBB ini juga harus dibenahi. Artinya kalau mau mengurangi kurva, artinya kita harus kembali lagi ke PSBB awal, begitu, Mas Haria?
Kalau lihat dari laju kurvanya sepertinya begitu. Karena logika yang dipakai untuk mengakhiri PSBB dan memulai masa transisi adalah kurva yang menurun. Ya, sekarang kurvanya nggak menurun, kembali menanjak. Jadi saya kira, dan ini nggak usah berkecil hati, ya, kota-kota dunia seperti Melbourne misalnya baru saja melakukan lockdown kembali, ya. Setelah sempat menurun, sekarang kurvanya naik, ya mereka lockdown lagi selama 6 minggu ke depan. Jadi ini bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sepele. Kota-kota besar dunia lainnya juga melawan perang yang sama, ya, perang melawan virus corona ini. Dan itulah langkah yang mereka lakukan. Selama ini MTI melihat masyarakat yang menggunakan transportasi umum kondisinya bagaimana, Mas Arya? Kan tiap dari induk transportasi umum seperti KCI juga sudah menerapkan beberapa protokol. Di antaranya adalah kapasitas penumpang. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa perlindungan terhadap masyarakatnya ini, Mas Arya? Jadi kalau kita ngomongin bagaimana efektivitas suatu kebijakan dalam menanggulangi pandemi, ya, hasil dari testing itu adalah data yang paling penting. Tadi saya dengar ternyata klaster di transportasi umum, ya, sangat kecil, ya, tidak ada. Yang ada malah klaster perkantoran, kantor kementerian lagi, ya, kantor pemerintah. Jadi itu yang harusnya menjadi cermin buat kita. Ya, ini saya belum melihat juga publikasi datanya. Yang saya tahu petugas transportasi selalu melakukan rapid testing, ya, tapi itu dulu, sekarang mungkin rapid testing udah nggak berlaku, udah nggak dibenarkan, udah dicabut lah, maksudnya udah nggak dipesan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Saya masih ingat dulu waktu itu di Jawa Barat, bukan di Jakarta, Gubernur Jawa Barat waktu itu proaktif, ya, melakukan rapid testing untuk petugas KRL dan juga penumpang KRL. Dan ternyata positivity rate-nya di bawah rata-rata, ya, di bawah rata-rata. Artinya sebenarnya ternyata resikonya nggak terlalu tinggi. Tapi gini, itu kan sebaik-baiknya data adalah data yang diambil secara sistematis, ya. Jadi sebelum kita beropini mengenai resiko penularan di transportasi umum, di perkantoran dan sebagainya, lakukanlah testing massal. Testing massal itulah yang sebenarnya menjadi kunci bagi melawan pandemi ini. Jadi yang sekarang kita sudah tahu adalah ada kluster-kluster, ya, di perkantoran, di kantor kementerian misalnya, berbagai kementerian. Ya, itu berarti kuncinya di situ, ya. Anda mau mengatakan, Mas Arya, Anda mau mengatakan bahwa jika memang tujuan utamanya adalah mengurangi kurva, menurunkan kurva, lalu kebijakan yang diambil adalah pemberlakuan kembali ganjil genap, artinya nggak nyambung, begitu? Nggak, gini, kalau misalnya ganjil genap ini adalah pembatasan lalu lintas, ya, traffic control. Kalau trafficnya memang udah out of control, ya memang sudah saatnya dilakukan kontrol kembali. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya yang perlu kalau kita lihat kurva itu, ya, kebijakannya memang yang PSBB itulah, lockdown itu. Lalu kan ada argumen bagaimana tapi kalau misalnya ganjil genap diberlakukan kembali, traffic control kembali, beralih ke angkutan umum massal, angkutan umum, takutnya resiko infeksinya tinggi. Ternyata datanya tidak menunjukkan demikian, ya. Datanya tidak menunjukkan bahwa infeksi terjadi yang secara tingkat tinggi gitu, ya, di angkutan umum. Ada beberapa kemungkinan, mungkin karena justru kalau kita udah masuk angkutan umum, masing-masing penumpang juga akhirnya lebih jaga diri gitu. Sedangkan kalau di kantor merasa terlalu aman, malah jadi tertular. Itu kan fakta, ya, bahwa terjadi di klaster. Nah, ini makanya ini pentingnya kebijakan di hulu, ya, bahwa, ya, yang bertanggung jawab atas kantor itu, ya, janganlah memaksa karyawannya masuk. Kita akan coba menyapa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat pagi, Pak Syafrin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, ini terkait dengan kebijakan ganjil genap. Banyak yang meragukan bahwa, bukan meragukan, maksudnya mereka justru tidak setuju nih, Pak Syafrin, dengan kebijakan ini diberlakukan. Apa pertimbangannya akhirnya Pemprov DKI Jakarta
memberlakukan kembali dan bagaimana menjawab beberapa masyarakat mungkin yang menilai bahwa ganjil genap ini belum tepat diberlakukan saat ini, Pak Syafrin? Ya, baik. Terkait dengan pemberlakuan ganjil genap di masa pandemi COVID-19 ini perlu dipahami bahwa tujuannya berbeda dengan pemberlakuan ganjil genap sebelum ada COVID. Pada saat sebelum ada COVID, tujuan memang pembatasan ganjil genap adalah bagaimana memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi saat ini yang kita lakukan bukan itu. Sebagaimana diketahui di dalam pengaturan yang dilakukan oleh Jakarta di tengah pandemi ini, apalagi masa PSBB transisi sesuai dengan Pergub 51 tahun 2020, itu pengaturannya secara holistik, mulai dari hulu sampai dengan ke hilir, ini keseluruhannya sudah masuk di dalam Pergub 51. Tetapi kemudian dari evaluasi kami, ada beberapa aspek atau sektor yang sudah diatur di hulu, itu tidak berjalan efektif. Contohnya, sudah diatur warga ataupun kantor atau tempat kerja, itu 50%-nya work from home. 50%-nya bekerja ke kantor, masuk kantor, itu pun wajib dibagi minimal 2 shift. Nah, jika ini benar-benar dijalankan dan seluruh warga kita tertib, maka tentu tidak akan terjadi kepadatan atau kerumunan orang di pusat-pusat kegiatan dan tempat-tempat yang biasanya ramai. Tapi ini sekarang terjadi. Kenapa? Karena sebelum tanggal 14 kemarin, Jakarta itu memiliki instrumen pengendalian atau pembatasan pergerakan orang, namanya SIKM. Jadi begitu ada SIKM, ada pemeriksaan checkpoint. Nah, setelah tanggal 14, SIKM dihapuskan, maka tidak ada lagi instrumen pembatasan itu. Nah, di dalam Pergub 51, ada instrumen pembatasan yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Ada 2. Yaitu yang pertama yang namanya emergency brake. Itu ada 2. Nah, sekarang yang kami... Halo Pak Syafrin. Kan 50% work from home. Tetapi kemudian warga yang mendapatkan giliran bekerja dari rumah tadi, karena tidak ada instrumen pembatasan pergerakannya, mereka akhirnya keluar rumah, kemudian nongkrong barangkali dari tempat temannya, mereka akan menyampaikan seolah-olah dia bekerja dari rumah, padahal itu terjadi mobilitas. Ini sebabnya kenapa kemudian Jakarta mobilitasnya sangat tinggi. Nah, dengan instrumen pengendalian lalu lintas di tengah COVID ini, maka tentu orang yang memiliki kendaraan genap, nopolnya di belakang genap, kemudian di tanggal ganjil, dia mendapatkan giliran work from home, dia tidak akan keluar. Oh, saya kalau keluar kena ganjil genap, lebih baik bekerja di rumah. Karena memang... Oke, Pak Syafrin, kebijakan ini diambil sebelumnya sudah meminta masukan dari pihak mana saja, Pak? Halo Pak Syafrin. Oke, kita terputus dengan Pak Syafrin. Nanti kita akan mencoba menghubungi Kadishub DKI, Syafrin Liputo, untuk membahas terkait dengan pemberlakuan ganjil genap ini. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.